Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di debat pertama ini kita akan membahas tentang kemungkinan kita membahas rencana pembuatan penelitian ya dengan data dummy ataupun dengan data asli ya. Oke, untuk dari siang ini saya akan menjelaskan tentang matematik tentang penelitian ya. Nah, di dalam penelitian ini ya, itu menjadi penting dalam keberhasilan suatu produk. Yang pertama itu timbul pertanyaan, apakah penelitian hanya diperlukan ketika seorang atau industri ingin menghasilkan suatu produk atau tidak. Kedua, penelitian telah menjadi bagian dari kehidupan akademik maupun industri. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan mengapa hal ini mendapatkan sebuah penelitian. Oke, nah di dalam penelitian ya, ada namanya istilah penelitian. Yang pertama, penjelasan dari research. Survey itu berulang dan search itu mencari sesuatu ya. Nah, research itu berarti secara sederhana digambarkan sebagai di sini saudara semua sebagai peneliti juga akan mengamati fenomena dan nantinya dari fenomena akan mengumpulkan sebuah data dan mendapatkan kesimpulan. Nah, di dalam mengamati itu bisa kita lakukan berulang-ulang ya, melihat fenomena apa sih ya, yang kita temui, yang kita dapatkan dan yang kita rasakan, serta nanti mengumpulkan data itu kita bisa dapat menganalisis data, apakah data itu valid, apakah data itu data primer atau data sekunder, atau data itu sudah terkumpul dengan baik atau belum ya. Nah, jadi penelitian itu berorientasi pada penemuan hubungan yang ada di antara banyak fenomena yang ada. Nah, asumsinya yaitu adanya hubungan invariat antara sebab atau sekunder dan penyebab. Oke, nah jadi saudara semuanya untuk melakukan sebuah penelitian, saudara harus melakukan yang namanya mengamati ya. Misal kalau teman-teman semua melakukan sebuah penelitian di lapangan, contoh mitranya itu UMKM. Mitra di sini tempat kita melakukan penelitian ya, misal di sekolah ataupun di perusahaan ataupun di pemerintahan ya, ataupun di mana ya. Nah, kita di sana akan melihati apa sih yang terjadi selama ini ya. Halo, selamat siang. Halo, Noval Ramadan. Halo.
Jadi ini lagi, kalau saudara nanti melakukan penelitian di manapun atau di tempat manapun ya, misalnya di UMKM, saudara akan melakukan melihat atau mengamati proses sekarang itu seperti apa ya. Nah, tugas kalian dalam melakukan penelitian itu yaitu mengamati dan menganalisa kira-kira di tempat yang kalian tuju ataupun ada yang bekerja di perusahaan A itu mengamati dan melihat nih ada sistem yang perlu diperbaiki atau ada sistem yang perlu diperbarui ya. Bisa yang sebelumnya masih menggunakan kertas atau sudah menggunakan sistem, tapi ada beberapa langkah atau ada beberapa tahapan yang perlu dievaluasi ataupun diminimalisir ya, agar penggunaan itu lebih cepat, akurat, dan efektif gitu. Jadi tugas kalian ya menganalisa itu bagaimana caranya untuk supaya lebih efisien dan cepat. Nah, dari yang kalian amati itu, nah kalian akan melihat nih, misalnya yang perlu diubah, misal yang sebelumnya dia masih menggunakan berbasis website tapi interface-nya masih versi lama ataupun masih ada tahap-tahapannya yang kurang. Nah, dengan adanya kalian melakukan penelitian, nah kalian akan membuat sebuah penelitian yang tampilannya yang user-friendly, akurat, dan bagus ya, bisa diproses sama user ya. Nah, jadi apa aja data yang perlu dibuka, terus apa aja yang perlu dianalisa, nah itu yang harus kalian lakukan. Nah, untuk pengambilan data kalian harus ada punya persetujuan dari tempat mitra atau dari tempat yang kalian ambil data. Halo, selamat siang. Halo Muhammad. Halo, tes. Halo, tes. Nah, kedengaran Siang, suara Pak. saya? Siang. Dengar, Pak. Oke. Boleh open cap? Biar kehadirannya bisa dicatat. Namanya siapa? Muhammad Ma'ruf ya? Bener ya, Muhammad Ma'ruf ya? Ya, Pak. Oke, sambil nunggu teman-temannya nih. Panggilnya siapa nih? Ma'ruf atau Muhammad? Ma'ruf aja, Pak. Oh, Ma'ruf. Oke. Kira-kira sudah tahu apa yang mau diteliti nggak? Belum, Pak. Belum ya? Iya, belum. Bisanya apa nih? Website, mobile, analisa, atau apa? Belum ini juga sih, belum kesana juga sih. Oh, belum ya? Jadi Iya. gimana nanti tuh buatnya? Nah, gini sih ya. Kalau udah ada belajar jaringan? Ya, ini kan udah. Oh, udah. Nah, gini, kalau yang mau simple itu ada yang UI UX ya, perancangan UI UX menggunakan Figma. Sudah belajar? Sudah pernah coba? Menggunakan apa tadi, Pak? Maaf. Figma. Figma, baru dengar, Pak. Hah? Baru dengar sih. Figma ya? F ya? Oh, baru dengar ya? Iya, Figma. Iya. Nah, itu khusus desain tampilan website ataupun mobile di sana, perancangan UI UX namanya.
ya. Nah, tapi kalau idenya pengen bikin website, nah UMKM aja contohnya. Misalnya di sekitar rumahnya itu ada toko-toko, misalnya ada apa ya, jual minuman boba atau apa gitu. Nah, itu bisa lah kamu bikin untuk company profile-nya menggunakan website ataupun mobile, itu juga bisa. Atau misalnya ada sekolah di sana, nah kamu bisa bikin simulasi jaringan menggunakan Cisco. Tahu ya Cisco? Gue tahu. Nah itu. Nah VPN. mungkin nanti penelitiannya simulasi jaringan aja di sekolah itu gitu loh. Nah misalnya di sana punya komputer 4 atau komputer 10, nah routernya bagaimana, nah switch-nya gimana, nah itu nanti simulasikan di Cisco aja. Itu bisa juga. Kalau untuk metode penelitiannya tidak harus berat ya, kayak skripsi enggak gitu. Yang penting membuka buka mindset kamu untuk kira-kira nanti di skripsi bahas apa gitu. Yeah. Jadi bertahap aja, nggak usah terlalu berat yang dibuat, dan kira-kira bisa dikerjakan dengan baik aja sih. Jadi di dalam penelitian ini mungkin bisa kamu baca-baca ya, melalui jurnal ya. Mungkin kamu bisa cek kayak gini, baca-baca di Scholar. Nah, ya di Google Cendekia, Google Scholar namanya ini ya. Misalnya kamu topiknya apa gitu, ya, jaringan atau perancangan website ataupun analisa sistem. Nah, tinggal dibuat aja di sini tentang apa. Misalnya rancang bangun gitu. Rancang bangun sistem informasi. Tinggal kamu cari aja di sini, tapi saya pengennya sejak 2022 sampai 2026. Nah, kenapa saya suruh 2022 sampai 2026? Karena penelitian itu pasti yang baru, jangan yang lama. Nah, ini kan ada nih, rancang bangun sistem informasi SMK Taman Siswa Tanjung Karang. Bisa dibuka di sini. Nah, ini bisa baca-baca dari pendahuluannya. Nah, ini alurnya. Nah, ini berupa sistemnya gitu. Ini mungkin bisa inspirasi lah untuk kamu buat nanti di metode penelitiannya seperti apa. Ya. Untuk metode penelitian di sini nggak harus terlalu banyak permasalahan, tidak ya. Tapi setidaknya paham alurnya gitu. Karena metode penelitian ini kan mengarah ke skripsi ya. Tatanya itu kan mirip dengan skripsi. Jadi bisa membantu nantinya saat pembuatan skripsi. Oke, mungkin halo Risma Yanti. Iya Pak. Oke, boleh on cam. Baik Pak, sebentar. Iya. Oke, Risma, salam kenal ya. Iya Pak. Ya, mau nanya nih, kira-kira penelitian Metopelnya tentang apa? Kalau itu Udah tahu? saya lagi nyari-nyari dulu Pak. Topiknya udah tahu belum tentang apa? Belum sih, saya masih nyari. Sebelum. Bisanya apa? Tentang apa? Ya apa Pak? Bisanya tentang apa? Misalnya nih, kayak pembuatan website atau apa gitu? Belum tahu juga?
Iya sih, sepertinya kayak gitu. Nah, ini untuk semuanya. Kalau pembuatan website, kalau untuk Metopel, cari aja di sekitar rumah ya, atau setidaknya sekitaran daerah sana, membantu UMKM aja, gitu. Pembuatan website company profile ataupun pembuatan order gitu ya berbasis website itu juga bisa, atau simulasi jaringan itu juga bisa menggunakan Cisco, ataupun perancangan UI UX ya itu juga bisa menggunakan Figma gitu. Ya, nah oke. Saya akan menjelaskan dulu ya. Nah, jadi di dalam metode penelitian itu ada nama katanya research ya, re dan search ya. Re itu berulang dan search itu mencari sesuatu ya. Nah, ini tahapan yang nantinya saudara lakukan ya. Mulai ini kalian sebagai peneliti ya. Nah, di sini posisi kalian yaitu mengamati ya, mengamati di daerah kalian sendiri kira-kira topik saya apa ya gitu. Ya, tentang apa ya gitu. Nah, mungkin bisa dilihat dari, kalau masih bingung ya, mungkin dilihat dari nilai ya. Misalnya, oh saya bisanya di di bagian jaringan, atau saya bisa di bagian analisis, atau saya bisa di bagian desain misalnya. Itu bisa tuh. Nah, nanti tinggal kalian cari mitranya. Mitranya di sini tidak hanya UMKM aja, tapi bisa di sekolah ataupun di PT ataupun di pemerintahan gitu. Kira-kira apa yang ingin diteliti gitu. Nah, setelah kamu dapat mitra, nah kita pastinya mengamati proses kerjanya gitu, sebuah sistem ya. Bisa jadi sistemnya itu dilakukan secara manual ataupun secara sudah menggunakan sistem ya. Kalau secara manual mungkin bisa pembaruannya berarti menggunakan sistem baru yang dibuat gitu ya, berbasis website kah atau berbasis mobile gitu. Nah, sedangkan yang sudah punya sistem, nah kita harus mengamati nih bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik dan tidak berulang ya. Nah, misalnya dia sudah menggunakan website tapi lama, atau dia sudah menggunakan website tapi tampilannya tidak bagus gitu, atau dia sudah menggunakan website tapi tidak user friendly gitu loh dalam penggunaannya. Nah, mungkin bisa saudara lakukan perombakan atau secara perbaruan ya website tersebut gitu. Nah, itu bisa kalian teliti gitu ya. Nah, fenomenanya yang pastinya kalian menganalisa fenomena ya di tempat tadi itu, fenomenanya seperti apa. Nah, setelah itu kalian akan mengumpulkan datanya ya, data apa yang kalian kumpulkan gitu loh. Kalau misalnya kalian membuat sebuah company profile ya, berarti kalian mengumpulkan sejarahnya, strukturnya, ataupun nomor handphone, teleponnya atau alamatnya. Nah, itu company profile. Nah, sedangkan kalau kalian membuat website untuk order ya, berarti mengumpulkan produknya, jenis-jenis produknya, kategori produknya, harga, deskripsi, dan lain-lain gitu. Nah, jadi semua data yang kalian kumpulkan itu pastikan valid dari si pimpinan ya. Siapa yang menyediakan data itu dan siapa yang memberikan data itu harus valid gitu ya. Nah, data itu yang kalian analisis tuh gitu. Apakah data itu sudah valid atau belum ya, atau data yang diberikan sama orang atau pimpinan tersebut benar atau tidak gitu loh. Nah, karena kalau tidak dikasih data yang valid, nanti saat pembuatan sistem berarti kan di-show-kan gitu loh, atau ditampilkan ke user. Nah, jika tidak valid nanti konsumen ataupun user bakalan bingung gitu. Ya, misalnya nih dalam penjualan, kalau di toko oren misalnya, dia menampilkan gambar, menampilkan harga, menampilkan stoknya banyak, tapi di saat check out
tidak datang gitu. Nah, itu kan bisa jadi yang pertama ya penipuan, atau enggak yang kedua ya tidak update-nya sebuah data gitu. Nah, setelah kalian mengumpulkan data, sudah menganalisis data, nah maka dapat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya itu yang melakukan ini bisa nggak berjalan dengan baik, bisa nggak sistem itu user friendly, oke atau tidak gitu loh. Nah, disinilah datanya, dan bagaimana sih pengujiannya? Nah, di sini juga dapatnya nanti gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini di dalam penelitian itu ada yang namanya karakteristik ya. Yang pertama itu peneliti perlu mengumpulkan pengetahuan atau data baru dari sumber data primer ya, atau data yang diperoleh secara langsung. Nah, data yang diperoleh secara langsung ini bisa kalian melakukan wawancara atau observasi ya, teknik pengambilan data ya. Ada juga menggunakan kuesioner ya, Google Form ya. Kalau dulu masih digunakan cetak, tapi sekarang kita sudah gampang menggunakan Google Form ya. Tapi untuk Google Form kita harus membuat kalimatnya sebagai pernyataan, bukan pertanyaan ya. Itu harus diingat-ingat gitu ya. Karena kalau penyebaran kuesioner itu harus pernyataan bukan pertanyaan ya. Nah, untuk jawabannya, nah itu nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, yang kedua itu menekankan pada penemuan prinsip umum. Nomor 3 itu merupakan investigasi. Yang keempat itu menggunakan perangkat pengumpulan data. Yang kelima itu bersifat logis. Selanjutnya tidak hanya mencari data yang hanya tujuannya untuk mendukung hipotesis. Peneliti harus mengabaikan perasaan. Nah, ini dalam melakukan penelitian kita tidak bisa menggunakan perasaan gitu ya. Maksudnya menggunakan perasaan, wah kasihan juga ya di tempat sini gitu, kenapa kok harus kayak gini, nah, kasihan nih kayak gini. Nah, nggak bisa kita melakukan penelitian seperti itu ya. Nah, penelitian berusaha untuk mengatur data secara kuantitatif. Nah, ini juga kita harus paham nih apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif, atau apa itu hybrid ya. Nah, yang nomor 9 yaitu peneliti adalah aktivitas yang penuh kesabaran ya. Jadi dalam melakukan penelitian itu harus sabar ya, tidak tergesa-gesa, tidak boleh tergesa-gesa, karena step by step harus dilakukan gitu. Nah, peneliti juga bersedia untuk mengikuti prosedur tertentu sampai pada kesimpulan, dan hasil penelitian dicatat dan dilaporkan dengan cermat, dan kesimpulan disampaikan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Jadi apapun hasil penelitian yang kita buat itu harus tepat dan cermat ya, karena perlu dicatat juga. Karena kalau tidak tercatat dengan baik ya penelitiannya tidak bagus gitu. Nah, selanjutnya di sini karakteristik penelitian ini yang berkualitas tinggi gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lakukan. Yang pertama itu peneliti didasarkan pada penelitian orang lain nih. Nah, penelitian orang lain itu bisa kalian buka nanti di sini di Google Scholar ya. Nah, tinggal kalian cari aja referensinya seperti apa ya, referensinya. Misalnya topiknya tentang rancang bangun sistem informasi. Nah, di sini ada nih ya banyak penelitian-penelitian sudah membahas tentang rancang bangun sistem ya. Nah, ini di tahun 2022 yang saya pilih sampai 2025 dan 2026 gitu ya. Tapi saya pengennya itu mulai dari 2022 sampai 2026. Nah, silakan kalian baca sebanyak 10 jurnal gitu ya. Nah, untuk membaca jurnal itu ini kan ada sekitar 7 halaman ya. Ya, kalau yang hobi membaca ya mungkin aman-aman aja gitu ya. Tapi yang bagi yang kurang membacanya ya kalian cukup membaca ininya aja, abstraknya gitu. Ya. Dia bahas apa, teknik apa, gitu ya, menggunakan framework apa, terus pengujiannya itu dia menggunakan apa gitu ya. Nah, itu bisa kalian lihat di sini. Kalau di sini dia menggunakan pengujian black box dan usability gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan framework Codenector misalnya. Nah, itu di sini gitu.
Nah, kalau lebih penasaran lagi mungkin bisa lihat di bagian pembahasan. Nah, ini dia. Nah, ini website yang dibuatnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau pengujiannya seperti apa? Nah, pengujiannya itu bisa dilihat dari sini. Nah, ini pengujian sistemnya. Nah, ini ya. Nah, di sini dia ada yang namanya bobotnya, operability, learnability, understandability, dan attractive. Jadi di sini dia akan menilai tuh ST itu TS, NS, SS. Nah, ya. Di sini tidak diinfokan TS itu apa di sini. Ya. Nah, SS itu apa. Nah, jadi disinilah cara pengujiannya. Nah, ini mungkin yang bisa saudara lihat gitu ya. Hasil pembahasan mereka seperti apa sih pembuatan sebuah website dengan pengujiannya gitu. Ya, nah itu bisa kalian lihat di yang namanya Google Scholar. Ya, nah selanjutnya ini ya, selanjutnya di sini kesenjangan penelitian ya. Nah, di dalam penelitian itu pasti mempunyai kesenjangan ya. Kesenjangan itu maksudnya kekurangan di dalam penelitian itu ya. Nah, misalnya di sini pengertian keaslian penelitian sudah dijelaskan bahwa untuk menuju keaslian penelitian seorang peneliti harus melakukan kajian pustaka untuk mendapatkan pendukung yang kuat. Nah, jadi silakan teman-teman semua baca 10 jurnal sesuai dengan topik yang ingin diteliti ya. Apakah itu jaringan komputer, website, mobile, maupun yang lain. Itu pun silakan dilakukan. Nah, selanjutnya dari contoh ya, penelitian A misalnya dia membahas yang tadi, kekurangannya apa? Itu yang harus kalian catat. Yang B, jurnal B, nah itu juga kalian catat tuh kekurangannya apa. Nanti yang jurnal C juga kalian catat misalnya kekurangannya apa. Nah, ada sampai 10 jurnal yang kalian baca, banyak tuh yang didapatkan kesenjangannya gitu ya. Nah, tapi tidak semuanya yang harus kalian lakukan dan tidak semuanya juga harus kalian selesaikan gitu. Cukup 1 atau 2 saja yang menurut kalian itu ini harus diselesaikan dulu ya dari 10 penelitian itu. Nah, itu tidak masalah gitu ya. Nah, tujuannya ya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Nah, kayak gini nih ya, artikel 1, artikel 2, 3, 4, 5, kesenjangannya apa, kelemahannya apa. Nah, setelah itu nanti akan mendapatkan gap ya, gap yang akan membawanya ke keaslian penelitian yang dia usulkan ya, atau yang saudara usulkan dari kesenjangan yang kalian dapatkan. Nah, dan kesenjangan itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu evidence gap, methodological gap, empirical gap, theoretical gap, dan populasi gap gitu ya. Nah, di sini mungkin bisa kalian cari di setiap jurnal gitu. Dia menggunakan metodologi apa, empiris apa, teoritis apa, pengumpulan datanya seperti apa, buktinya itu apa. Nah, itu bisa kalian lihat gitu. Tidak semuanya kok yang harus kita selesaikan. Boleh salah satu ya, tapi boleh juga semuanya. Tapi tergantung pembaruannya gitu ya, seperti apa. Nah, di sini juga ada yang namanya diagram fishbone. Ya, ini dikembangkan oleh Dr. Kaoru Hisekawa. Ya, nah diagram fishbone ini itu menggambarkan sebuah, ini terjadi beberapa jurnal ya. Ini jurnal kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini yang jurnal yang kalian cari. Pasti kalian membaca jurnal itu dari abstrak dan pembahasannya. Bagi yang penasaran, nah itu pasti melihat, pasti ada sebabnya. Sebabnya seperti apa sih yang jurnal 1 ya, jurnal 1 ini, jurnal 2 sebabnya apa sih. Nah, dari semua jurnal yang kalian cari
kan banyak juga sebabnya tuh, sama yang kayak saya bilang tadi, dapat efeknya. Nah, efek di sini juga mencari kata kunci ya, kata kunci yang untuk memperkuat visual penelitian kalian. Kata kunci ini hanya maksimal 5 ya kalau di dalam penelitian gitu. Nah, tapi di sini 6 Pak. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi di dalam penelitian itu biasanya 5 ya. Nah, kata kunci ini gunanya untuk apa? Ya untuk sama kayak kategori dalam sebuah produk ya, ada pakaian ya, ada aksesoris gitu ya, ada apa lagi ya, jenis sepatu. Nah, kayak gitu contohnya gitu ya. Nah, jadi kata kunci itu memperlihatkan ranah penelitiannya itu di bidang apa, tentang apa ya. Misal dia tentang UI UX, berarti di sini UI UX. Oh, di sini dia tentang website, berarti tentang website yang dibuat. Oh, di sini tentang jaringan, berarti tentang jaringan gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah si pembaca melihat ranah yang kalian bahas gitu. Apakah dia sesuai dengan penelitiannya, kata kuncinya, atau malah di luar itu gitu, yang tidak ada di penelitiannya tapi dimunculkan gitu. Contoh, misalnya di penelitian itu tidak ada membahas jaringan komputer, tapi kata kuncinya dibuat jaringan komputer, itu nggak bisa ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, dari kata kunci itulah nanti semua sebab dan akibat dan acuannya itu akan diusulkan sebuah penelitian ya. Nah, ini ada juga contoh diagram tulang ikan atau fishbone ya. Nah, ini di dalam contohnya ini ada beberapa peneliti itu mengumpulkan banyaknya jurnal yang dibacanya ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ada 16 jurnal nih yang dibacanya gitu loh. Tapi memang di sini tahunnya tahun lama ya, sangat-sangat lama ini. Nah, kalian harus membacanya yang tahun baru 2022 sampai 2026 gitu ya. Nah, filter seperti ini, mapping seperti ini ya, tentang topiknya tadi. Nah, kalau di sini contohnya yaitu tentang belanja daring ya, belanja daring nih ya contohnya. Nah, topiknya itu belanja daring, belanja online. Nah, dari jurnal yang dia dapatkan itu masing-masingnya itu dia memappingnya ada 4 nih ya, ada 4 kesenjangan yang didapatnya dalam jurnal itu secara garis besar ya. Nah, dari ini dia mendapatkan tentang kualitas situs belanja daring. Dari sini juga dia mendapatkan minat belanja secara daring, dan di sini juga dapat berpengalaman berinternet, dan di sini juga dapat melihat model pencarian informasi ya. Nah, dari sini kita memapping nih ya. Dari keempatnya ini berarti judul penelitiannya itu yaitu tentang perilaku belanja daring. Berarti 4-4-nya ini itu tentang perilaku ya. Nah, jadi perilakunya di sini yaitu berarti kualitas itu, minat belanja itu seperti apa sih si usernya, terus pengalaman di internetnya bagaimana, model pencariannya bagaimana, susah atau tidak, pencarian kategorinya mudah atau tidak gitu ya. Sama dengan toko orange, toko hijau ya, itu gimana pengalamannya ya. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, di dalam melakukan penelitian itu ada sebuah namanya latar belakang ya, penelitian terdahulu ya. Nah, kalau latar belakang itu saudara harus membuat yang namanya pola penulisannya ya. Contohnya di sini contohnya ini ya. Saudara harus berurut ya tata cara pembuatannya ya, mulai dari tentang perkembangan ini bla 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 kayak gini ya. Dan minimal itu biasanya dalam pembuatan latar belakang itu 8 sampai 10 paragraf ya.
Tapi masing-masing paragraf itu ada ketentuannya gitu ya. Nah, di dalam pendahuluan atau latar belakang itu pasti ada yang namanya kata pembuka, kalimat pembuka ya. Kalimat pembuka yang harus kalian masukin di dalam latar belakang ya. Namun di sini kan ada angka 1 sampai 4 ya. Nah, ini harus kalian menggunakan Mendeley. Nah, tolong perhatikan nih, apakah ada yang pernah menggunakan Mendeley nih ya. Kalau ada yang belum pernah menggunakan Mendeley ya, kalian bisa download ini ya, Mendeley di Google ya. Kalian silakan download Mendeley di Google, installnya itu tinggal pencet ya next aja, nanti muncul seperti ini. Pak, saya menggunakan Zotero Pak, boleh nggak Pak? Ya boleh aja ya, silakan menggunakan Zotero ya, atau Mendeley, silakan mana yang bagus atau sesuai dengan keinginan saja. Nah, kalau sudah, nanti pergi ke tools ya, pilih install MS Word plugin. Nah, ini itu bisa masuk ke sini, ke Word-nya. Nah, ini ya. Nanti di sini referensi muncul Mendeley ini. Kalau kalian sudah install plugin-nya, muncul seperti ini dan kalian tinggal klik dan bakalan manggil Mendeley-nya. Nah, ini dia. Jadi yang Mendeley ini ya, yang kalian upload ya, uploadnya tinggal tambah add juga bisa, drag ke sini juga bisa ya, dari desktop ke sini juga bisa kalian drag ya, atau add file atau folder, tergantung kalian memasukinya seperti apa ya. Nah, satu lagi nih, dalam pembuatan penelitian laporan ya, kalian kan ada pembuatan sebuah kalimat nih ya. Nah, kalimatnya di sini itu Pak, boleh nggak ya kita copy paste ya, plug gitu ya? Tidak boleh ya. Nah, karena kenapa? Karena di sini kalian juga ada yang namanya batas similarity atau batas plagiatnya gitu ya, batas plagiatnya. Jadi kalau lewat dari 30 itu ya direvisi gitu ya. Nah, contoh ini yang kita ambil kalimatnya ya. Boleh nggak Pak kita ambil ini? Boleh, tapi dengan syarat di parafrase ya. Parafrase itu maksudnya di sini yaitu mengubah tata kalimatnya, tata katanya ya, tapi tidak mengubah makna di dalam kalimat tersebut gitu. Ya, supaya apa ya, supaya tidak terdeteksi plagiatnya gitu. Ya. Nah, plagiat itu untuk apa sih Pak? Ya bertujuan supaya tidak ada yang namanya copy paste bulat-bulat ya. Ya, karena itu bisa kerana hukum gitu ya. Berarti kita pemalsuan data, pemalsuan kalimat. Pak, boleh nggak ya kita menggunakan tool AI gitu ya untuk melakukan parafrase? Ya, saya tidak melarang ya, tapi biasakan dalam melakukan sebuah parafrase itu secara manual gitu. Ya, bukan berarti tidak memanfaatkan tool AI yang ada, tapi coba belajar dulu secara manual dulu parafrase itu seperti apa ya, agar mudah dipahami dan dipelajari gitu. Ya, tapi kalau menggunakan tool AI juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi tolong dianalisa lagi kalimat yang diparafrase menggunakan tool AI itu sudah benar atau tidak gitu ya. Karena tool AI itu tergantung prompt yang kalian masukin ya, atau prompt yang sudah pernah orang masukin gitu. Ya, pasti setiap orang masukin pasti beda-beda juga hasilnya gitu ya. Jadi silakan metode apa yang kalian lakukan untuk melakukan parafrase. Nah, selanjutnya setelah melakukan ini, anggap ini udah saya parafrase ya. Nah, ini ya. Anggap ini udah saya parafrase. Oke. Nah, saya hapus dulu.
Nah, ini dalam pembuatan latar belakang ya. Di dalam panduannya kan ada pembuatan latar belakang ya. Nah, latar belakang itu minimal 8 paragraf ya, atau sampai 10 paragraf dengan masing-masing berbeda struktural. Bisa dilihat dari penelitian jurnal orang ya, bagaimana tahap-tahapan pembahasannya di latar belakangnya ya. Nah, di sini ini yang udah anggap kita parafrase ya. Kan biasanya ada titik setelah paragraf. Itu kita mundurin. Nah, di sini spasi. Nah, kita cari nama jurnalnya, contoh ini ya. Nah, misalnya ini namanya Ade Setiawan misalnya. Saya download dulu ya. Saya download, saya simpan di sini. Nah, setelah itu saya simpan, saya drag ke Mendeley. Nah, saya tempel ke sini. Oke, muncul di sini ya. Nah, namanya di sini Jatika. Nggak ada di sini nama Jatika, tapi Ade Setiawan. Nah, di Mendeley itu bisa kita edit di sini. Ini dihapus. Nah, ini nama si penulisnya. Ini udah kan sesuai nih. Ada Samsugi. Nah, Samsugi dan Debbie. Nah, Mendeley itu bisa kita edit dan judulnya juga bisa kita sesuaikan. Ya. Nah, setelah kita drag, kita balik lagi ke latar belakang yang ingin kita citasi. Ya. Di latar belakang itu semua paragraf menggunakan citasi. Oke. Citasi itu referensi dari jurnal orang yang kita baca ya. Nah, selanjutnya setelah kita parafrase, kita tempel nih ya, yang punyanya si Ade. Tapi sebelum kita tempel, kita sinkronkan dulu, masuk nggak yang jurnal saya masukin tadi ya. Contoh di sini kita panggil namanya Ade. Anggap ini ya referensinya gitu ya. Nah, kita pilih ini, kita insert. Nah, jadi dapat yang namanya citasi ya. Nah, ini tidak boleh menggunakan secara manual, buka kurung, isi nama, koma, tahun, tutup kurung, tidak ya. Makanya untuk membuat laporan harus menggunakan Word. Kita juga akan melihat apakah kalian itu menggunakan Mendeley atau tidak gitu ya. Kalau menggunakan Mendeley pasti ada warna abu-abu di situ ya. Beda kalau klik manual ya. Nah, kayak gini ya. Ini kan berbeda nih ya, nggak ada keblok. Kalau ini ada biru ada abu-abunya ya. Nah, ini tipe citasinya ya, itu stylenya itu namanya apa style. Ada juga yang namanya interval I, itu sebuah angka. Ini dia. Tapi kalau apa style itu dia seperti ini. Ya. Nah, gimana cara pembuatan daftar pustaka? Tinggal insert, pilih di sini ya. Titik 3, pilih insert.
ya, tinggal continue. Nah, ini dia muncul ya. Nah, ini tidak bisa kita edit. Bisa kita edit, tapi di saat kita refresh dia balik semula gitu. Karena di sini sesuai dengan mendelay yang ditampilkan ya. Jadi tidak bisa kalian membuat secara manual, karena kalau tidak manual warna abu-abu ini nggak muncul, sama seperti ini ya. Jadi saya mau juga melihat seperti ini ya. Nah, semua paragraf di latar belakang itu ada yang pakai ini, ada yang tidak. Yang tidak itu cukup fenomenanya aja ya, permasalahannya aja yang tidak pakai ini, pakai citasi. Kenapa? Karena itu yang terjadi masalah di lapangan kamu. Jadi tidak boleh sama dengan penelitian orang dan tidak boleh dikutip ya. Cuma itu aja yang tidak perlu dikutip, sisanya wajib dikutip gitu ya, dan di parafrase ya. Saya ulangi lagi, dari 10 paragraf yang kalian buat, ada 1 paragraf yang tidak perlu dikutip atau disitasi, karena yang 1 paragraf itu membahas tentang permasalahan ataupun permasalahan gap ya, fenomena yang kalian dapatkan di lapangan, itu tidak perlu dikutip atau menggunakan mendelay. Sisanya menggunakan mendelay. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang mendelay. Nah, selanjutnya tentang tujuan ya. Nah, di dalam tujuan penelitian itu sesuai dengan permasalahan yang kalian dapatkan ya. Nah, ini juga saya sampaikan poin permasalahan misalnya ada 2, berarti tujuannya juga 2 dan kesimpulannya juga 2. Kalau rumusan masalahnya ada 4, berarti tujuannya 4, kesimpulannya 4 ya. Paham ya, kayak di sini ya. Nah, untuk rumusan masalah itu yaitu 5W1H ya. 5W1H. Ada what, who, when, why ya, where. Nah, tapi biasanya rata-rata menggunakan bagaimana ya. Nah, tujuannya ya, contoh di sini yaitu tujuan itu menentukan fokus studi, mengidentifikasi perubahan yang akan diukur, menunjukkan berbagai langkah dan lain-lainnya. Itu tujuannya. Intinya tujuan penelitian itu kalian membuat penelitian tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah, membantu atau apa? Dan juga ada yang namanya manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitian itu ya pastinya ya untuk mahasiswa, akademik, institusi, masyarakat. Nah, itu tinggal kalian buat. Apakah sesuai juga Pak? 2 juga? Enggak. Ini beda dengan rumusan, tujuan sama kesimpulan. Ya, ini boleh lebih. Oke. Nah, selanjutnya saya masuk ke materi yang kedua ya. Nah, ini udah. Oh, ini udah. Oke, sorry. Oke. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ma'ruf sama Risma? Nah, Tidak ada, Pak. tidak ada. Oke, gini ya. Di e-learning itu ada nomor HP yang saya input ya. Mungkin bisa untuk komunikasi ya, pembuatan laporan metodologinya. Saran saya sebelum kalian upload ke e-learning tugas 1, alangkah baiknya kalian WA saya dulu ya, melihatkan ke saya dulu, Pak, yang saya buat ini udah benar atau belum. Nanti saya kasih masukan. Ya, memang kalau kasih masukan pasti direvisi ya. Ya, tapi tujuannya gini. Tujuannya untuk supaya kalian itu tidak mendapatkan nilai jelek di saat pengumpulan tugas 1. Ya, jadi yang di saat saya bilang udah oke di WA,
Nah, kalian aman nanti nilainya di saat pengumpulan tugas 1 gitu. Ya, supaya tidak yang salah yang kalian masukin ke learning. Itu tujuannya. Nah, karena sebelumnya di semester sebelumnya saya juga sudah pernah melakukan hal yang seperti ini. Tapi saya tidak membuat grup ya, tapi silakan japri pribadi aja gitu. Silakan tanya-tanya, Pak, ini latar belakang saya, boleh dikoreksi, boleh minta masukan, saya akan baca, saya akan kasih masukan. Oke, silakan diubah. Kalau saya bilang sudah oke, ya silakan gitu ya. Silakan diupload, nanti tinggal saya kasih nilai bagaimana hasilnya, udah gitu. Nah, daripada nanti nggak dikasih ke saya, terus saya komen banyak di sana, tapi nilainya ya sesuai dengan apa yang saya komen. Oke ya, paham ya sampai di sini Mbak Aruf dan Risma? Paham, Pak, paham. Oke, baik. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, kita closing. Bisa? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ma'ruf sama Risma sudah hadir di Tuweb 1 ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti di tanggal 9 Mei ya, Tuweb 2 itu di jam yang sama, hari yang sama ya, Sabtu jam 1. Oke, di tanggal 9 ya. Itu Tuweb 2. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir Ma'ruf dan Risma. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Siap, Pak. Terima kasih.